Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mang Cek Bice, pemirsa PAL TV di mana Bayi berada. Senangan kembali menyapa ini dari studio 2 PAL TV. Memang punya kita tentunya di program Halo Palembang yang memang setiap harinya selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya, yang bakal nunjukin informasi dan juga inspirasi nih pastinya untuk seluruh pemirsa di Sumatera Selatan. Hari ini Selasa 8 Oktober 2024 ada Mang Cek Hagai. Dan tentunya dengan aku Cek Susan, Cak biasa pemirsa, ini kita sudah masuk ke minggu kedua di bulan Oktober. Sebentar lagi, berapa bulan lagi kita sudah nak ke 2025 ini. Betul, pemirsa ya. Tidak terasa. Iya. Sudah apa yang sudah dicapai di tahun ini? Wah, mungkin yang belum ada jodoh tahun kemarin lah sudah mulai ini janur kuning mulai melengkung ya. Yang jelas setiap apapun yang kita lakukan setiap hari ya, kegiatan rutin jangan sampai bosan. Harus dimodifikasi dengan hal-hal yang membuat kita menyenangkan. Salah satunya juga dengan hobi. Ya. Karena hal-hal yang monoton itu membuat bosan biasanya. Oleh karena itu inovasi dan juga hal-hal yang baru yang harus diciptakan ini membuat kita semakin berkembang ya, dan juga semakin mempunyai pikiran-pikiran yang lebih baik lagi. Betul. Ngomong-ngomong soal yang baik ini perkembangan ya, ternyata salah satu instansi di Kota Palembang ini juga memberikan inovasi yang terbaru, mempunyai stasiun TV sendiri. Wow. Jadi memang harus terus berinovasi dari segala aspek, baik itu dari secara personal kita di tempat gawean, dan juga ini salah satu contoh yang bakal kita bahas sepanjang 60 menit ke depan kurang lebih Bang Cek Bice. Jadi dari Balai Diklat Keagamaan Kota Palembang ini terus melakukan inovasi dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi para tenaga pendidik serta pegawai di lingkungan Kemenak. Salah satu terobosan baru adalah penerapan LTV, platform digital berbasis video yang dirancang untuk memudahkan akses terhadap materi pembelajaran secara online. Nah, sudah hadir di sini ya bersama-sama kita. Ini ada Kepala BDK Palembang ini ya. Ini ada Bapak Dr. Haji Saifuddin SAG MSI. Sesuai dengan tema kita hari ini ada LTV dan transformasi digital di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Tetap semangat ya. Cek Susan sama Cek Haga. Betul. Siap. Makasih. Selamat Pak pagi ini. Alhamdulillah, dan ini di bulan Oktober yang kedua ini jadi masih fresh, masih semangat ya. Masih happy, senang ketemu Cek Susan lagi, ketemu Cek Mang Cek Haga yang selama ini cuman melihat di layar kaca. Sekarang aslinya ternyata lebih cakep daripada. Oh iya. Terima kasih Pak. Tolong pempek dikirim. Jadi kita bakal bahas ini Pak, bukan cuma jadi di PAL TV, ada di Kepala BDK Palembang, jadi di Diklat Keagamaan juga sudah punya TV dewe nih ya. Apa itu LTV ini? Langsung kita tanya Mang Cek Bice ke Pak Saifuddin. Cak mana Pak? LTV ini apa? Apakah memang nyanyi PAL TV kagaknya? Siapa tahu Benar-benar berkembang ya. Oke. Jadi makasih. Jadi LTV ini sebenarnya cikal bakalnya dulu namanya BDK TV, Balai Diklat Keagamaan Palembang TV. Kemudian dalam prosesnya ini diakuisisi oleh Balitbang Kementerian Agama Republik Indonesia karena dipandang merupakan satu-satunya dari 14 balai diklat se-Indonesia yang punya pengelolaan televisi seperti itu. Akhirnya namanya diganti LTV. LTV itu merupakan akronim dari Learning TV. Sebagai TV pembelajaran gitu. Jadi salah satu mitra kami adalah PAL TV ini gitu. Jadi kita punya basis untuk mengembangkan potensi pembelajaran kita. Jadi kita memberdayakan widya suara kita, para dosen, para guru yang dimiliki potensi-potensi SDM dari Kementerian Agama bisa kemudian diberikan wadah untuk menyampaikan apapun, karya apapun yang bisa jadi legacy untuk peningkatan kompetensi
Kementerian Agama. Oh, Itu. oke. Nah, Pak Saifuddin, bagaimana sih cara penerapannya? Terus kenapa memang harus memilih seperti stasiun TV lah, LTV Oke. untuk di Balediklat sendiri? Karena kita banyak tahu kalau sekarang kan sosial media sudah cukup kayak gitu kan ya Oke. untuk WA segala macam. Silakan. Baik, Cik Susan. Jadi keinginan masyarakat ya, masyarakat itu menginginkan suatu informasi, mendapatkan informasi itu dengan mudah, dengan cepat, kemudian efisien, kemudian sekarang ini kondisi orang sekarang kan semuanya dikejar oleh waktu, sibuk dan lain sebagainya. Oleh karena itu pergeseran media pun sudah mulai bergeser di beberapa tahun terakhir. Kalau dulu di instansi pemerintah, di beberapa instansi lembaga itu sering membuat majalah, sering membuat koran, sekarang sudah bergeser keinginan publik untuk mendapatkan informasi melalui digital. Salah satunya yaitu pengelolaan pertelevisian digital seperti itu. Ada yang podcast, ada yang semacam TikTok atau medsos, itu sekarang sudah sangat menjadi kebutuhan daripada publik. Nah, ini yang kita tangkap. Dulu awal-awal BDK Palembang itu dalam kanal informasinya mengandalkan kepada majalah, mengandalkan pada buletin-buletin gitu. Sekarang pergerakan keinginan publik nggak mau seperti itu, nggak ada lagi orang sekarang baca, itulah jarang sekali gitu. Nah, ini yang kita tangkap, Pak. Kita tangkap, kita kelola LTV ini kemudian menjadi sarana kanal jendelanya informasi yang dimiliki oleh Kementerian Agama, Balediklat Kementerian Agama. Dan ini bukan hanya lokal lah, cita-cita kita itu bukan hanya berbasis lokal yang mensiarkan, mewartakan terkait di Balediklat maupun di Palembang saja atau Sumatera Selatan, tapi kita menggandeng seluruh Indonesia, potensi-potensi ASN seluruh Indonesia untuk bisa menjadi bagian untuk mengisi rubrik-rubrik yang sudah kita buat di LTV itu. Gitu. Wow. Nah, kalau kaleng ini. Iya, Kemarin betul. Susan ke situ. Sudah ya? Oh, studionya besar, luar biasa. Oh, iya, Kak iya, ini agak-agak begup juga ini. Iya. Karena kalau sekali buat harus yang berkualitas Nah. pastinya Betul, ya. betul. Dan ini saking berkualitasnya memang jadinya diambil alih oleh Kemenak dari pusat ya Pak ya? Agama. Iya, Dari betul. Kementerian Agama jadi Balitbang ya. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai accessible-nya Pak, ini siapa saja yang bisa mengakses? Apakah memang khusus untuk para ASN saja, apa bisa publik juga? Karena itu kanal salurannya itu adalah melalui YouTube ya, melalui medsos itu. Jadi ini semuanya bisa mengakses ini gitu. Semuanya bisa mengakses tentang siaran-siaran, program-program yang dimiliki oleh LTV gitu. Dan ini banyak respon kita dari luar, dari instansi luar. Kita juga beberapa kali dikunjungi BM ya, benchmarking dari instansi lain yang kemudian ingin tahu bagaimana sih pengelolaan sebuah studio pertelevisian yang berplat merah gitu. Yang berplat merah. Tentu ini kan tantangan sendiri gitu. Bahwa SDM-nya, pengelolanya, teknisinya, apapun semuanya berplat merah, yang kemudian mereka juga dibebani juga kerjaan-kerjaan kantor lainnya. Ini tantangan tersendiri. Beda dengan Cek Susan, Cek Aga yang kemudian memang profesional di sini, nggak ngerjakan kayak gitu. Tapi kalau ASN yang wartawan berplat merah ini kan punya juga tusi lain yang harus dikerjakan. Nah, ini tantangan tersendiri gitu. Double kerjanya. Double kerjanya. Oleh karena itu tantangan terberat adalah bagaimana kita menyiapkan SDM untuk mengelola ini. Karena kalau ini tidak dikelola dengan benar-benar, ini bisa berpotensi mangkrak gitu. Berpotensi nggak ada yang ngelola. Nah, oleh karena itu kita punya SDM yang cukup. Nah, ini kita kasih bekal, kita kasih tanggung jawab dengan jadwal, konten, dan program yang memang sudah terjadwal sedemikian rupa. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan, dan kita juga sudah bisa melibatkan seluruh Balediklat, seluruh ASN se-Indonesia untuk terlibat untuk mengisi program-program yang ada di LTV ini gitu. Oke, tapi itu tidak khusus ASN ya Pak, bisa mengundang juga narasumber. Oh bisa. Karena bicara televisi, kita juga harus tahu tentang bagaimana pasar, bagaimana tentang orang-orang yang kemudian butuh dengan informasi-informasi publik gitu. Ketika sudah kita launching ke publik, di situ masyarakat juga ingin info tentang kerukunan umat beragama. Masyarakat juga menginginkan info tentang bagaimana haji yang menjadi tusi Kementerian Agama. Masyarakat juga ingin info tentang madrasah, tentang pondok pesantren, tentang apapun gitu. Nah, kita juga harus menangkap peluang itu gitu. Kalau kita ingin kemudian ini bisa berkembang dan diminati oleh seluruh lapisan publik, lapisan masyarakat, kita juga harus mampu menyuguhkan, mampu menampilkan program-program menjadi kebutuhan
mereka. Oleh karena itu kita juga mengundang kemarin Cek Susan Iya, ya. halal. Kita mengangkat tentang kearifan lokal, kedaerahan. Di situ ada produk UMKM, pempek begitu. Siapa yang nggak tahu pempek itu sangat Palembang banget. Itu orang Manado nanti tahu, oh pempek itu begitu ya prosesnya. Kemudian kita gandeng, kita partner dengan BPJH apa produk halal kemarin. Bagaimana sih proses sebuah kuliner itu kemudian dapat label halal itu? Oh prosesnya. Setelah kemarin akhirnya ini jadi edukasi juga bagi masyarakat. Oh ini cara prosesnya. Itu salah satunya. Artinya ini tidak melulu untuk ASN yang kegiatan TUSI di kantor saja, tapi juga bisa memberikan edukasi terkait apapun yang menjadi kebutuhan publik itu, Cek Susan. Nah, Betul. Ya. Ini Hagai ada juga Pak UMKM. Ada. Halal, apa pempek juga dia. Ya. Pempek Hagai. Pacak juga lagi langsung halal. Betul. Karena kalau nonton YouTube dari LTV tadi Benar, tahu ilmu-ilmunya, Tahu cak mana step-stepnya untuk step-stepnya. daftar supaya dapat produk halal. yang sebenarnya mungkin tidak susah ya maksudnya tuh. Cuma karena mungkin banyak pelaku UMKM juga udah tahu. Iya, Nah, tapi dengan adanya minim edukasi ini sangat penting dan sangat diharapkan bisa menambah wawasan ini Iya. ini informasi bagi masyarakat yang mungkin yang terkait dengan Kementerian Agama tadi ya Pak ya. Ya, terkait dengan TUSI Kementerian Agama. Betul. Salah satunya kan produk label halal itu kan dikeluarkan oleh BPJH di Iya. Kementerian Agama, di bawah Kementerian Agama. Oleh karena itu UMKM-nya Cik Susan kemarin kita panel dengan yang bisa memberikan informasi bagaimana sih kemudian mengurus sampai keluar label halal itu. Wah. Nah, ini kan jadi LTV namanya TV learning, TV pembelajaran, harus lebih banyak memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, nanti kita kan mendengar juga bahwa masyarakat ini butuh informasi travel mana sih yang kemudian nanti kalau umroh itu kita merasa nyaman, merasa tenang Pasti, dengan Pak, ya. travel. Kita akan ngundang pihak yang terkait yang mengelola bidang haji dan umroh ini untuk jadi narasumber sehingga bisa mengedukasi kepada masyarakat khususnya Sumatera Selatan dan Indonesia. Oh, jangan kemudian tergiur karena murahnya. Kemudian tidak ada rekomendasi dari Kementerian Agama. Itu sangat rawan kemudian ada korban-korban penipuan dari travel-travel yang tidak bertanggung jawab, dan ini harus diedukasi. LTV memberikan ruang itu, Pak. Itu. Wow, bisa juga Pak nanti Pak ya. Iya. Bisa berarti sistemnya apa? Endorse atau iklan Pak? Ya, seperti itu ya. Ini kan banyak Hitungannya di belakang ya, Cak. travel owner nih ya udah mulai mantau nih. Gitu. Jadi dari kalau kementerian yang kasih rekomendasi Iya. langsung Iya. oh ini aman berarti ya. Aman, ada ya. Dan orang Pilih lah percaya langsung. Karena Kalian iklan berarti. Iya, travel umroh yang aman itu yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama. Oke. Jika tidak ada rekomendasi dari Kementerian Agama untuk operasional di wilayah Sumatera Selatan, contohnya, jangan sekali-kali ikut itu. Walaupun murah. Walaupun murah. Iya. Karena Karena seringkali masyarakat kita nih gampang tergiur Pak. Iya, murah dikit lah. Paket murah. Yo, di share di WA keluarga kan. Ini Apalagi deh. yang bisa nyicil itu ya Pak ya. Ada juga gitu. itu harga yang maksudnya jangan meninggal harga nak nyicil-nyicil. Iya. Tebudi Tebudi, ya. Tebuangnya. Wah. Jadi kalau untuk disiarkannya di mana Pak? Oke, jadi disiarkannya bisa melalui kanal YouTube-nya LTV. Oke, LTV. Di situ kanal YouTube-nya LTV, kemudian kita juga punya jaringan medsos di IG-nya, di Twitch-nya, di TikTok-nya, di website-nya, di Facebook-nya, semuanya kanal-kanal medsos kita sebar ke situ, dan ternyata sebaran informasi melalui medsos ini sekarang lebih jauh digandrungi cepat terutama oleh generasi kita, Betul. Gen Z yang sekarang ini lebih cepat itu daripada kemudian kita nyetak majalah sekarang ini, Iya. ibaratkan itu biayanya tinggi, Betul. tapi jangkauannya juga sangat minim gitu. Jadi peluang itu yang kita tangkap kenapa kemudian BDK Palembang membuat LTV, mengembangkan LTV dan menjadi satu-satunya kanal saluran informasi yang dimiliki oleh Balai Diklat Keagamaan Palembang. Wah, keren. Betul. Udah baca Pak sekarang wong bentar-bentar megang HP gitu ya. Iya. HP. Tarik kantong bukan narik duit. Bukan. Nengok HP ya kan. Lebih baik dompet ketinggalan daripada HP ketinggalan ini hari. Ujung-ujungnya kalau dikasih koran majalah untuk kipas weh. Ya, bagi pas bae luar biasa. Ini memang menjadi contoh mungkin Benar. bagi instansi-instansi lain juga bakal ke depan bisa juga masuk nih ke dunia digital. Mang Cek Bicek di segmen kedua dan segmen ketiga kita bakal bahas lebih detail lagi masih dengan Pak Dr. Haji Saifuddin. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang.
Anda masih menyaksikan Halo Palembang, tentunya masih live dari Studio Pal TV. Dan masih hari ini kita membahas tentang LTV. Nah, ini jadi suatu transformasi ya, digital di Balai Diklat Keagamaan Kota Palembang, yang ini bakal juga mungkin bisa menjadi contoh dari untuk para ASN di instansi-instansi terkait lainnya yang juga bisa untuk bertransformasi nih ke digital, karena ya ini hari kebanyakan wong sudah ya lebih sering megang HP, tablet dan lain-lain untuk bisa mendapatkan informasi yang cepat dari YouTube terutama ya. Itu kita bisa sambil makan kadang susah. Benar. Itu kita setel ilmu kalau benar. Yang namanya pembelajaran kayak webinar. Nah, ini kalau disampaikan tadi Pak Saipudin mengenai konten-kontennya itu sangat-sangat bermanfaat dan juga bakal menunjukkan informasi-informasi terkait USI dari Kemenak juga ini. Benar. Ya. Jadi LTV itu e-learning TV. Yang mana yang sudah ditaruh di YouTube. Pemirsa bisa lihat khususnya tentang Kementerian di Balai Diklat ini sendiri keagamaan ya. Salah satunya kemarin dapat ilmu tentang halal. Terus juga ada lagi yang lain nih baik tentang travel umroh, haji. Nah, ini benar-benar Mang Cek Bicek yang pengen aku pengen dong informasi terkait ini, boleh komen mungkinnya di kanal-kanal YouTube-nya. Benar. Pak Saipudin masuk ke narasumber yang lain lagi pastinya. Nah, ngomong-ngomongin soal Balai Diklat ini Pak Saipudin. Kemarin Cak Susan mampir ke sana tuh banyak kamar-kamarnya ini. Itu cak mana sih Pak kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan di Balai Diklat Keagamaan ini sendiri? Kok banyak sih? Atau mungkin memang dari seluruh di luar dari kota Palembang nih yang hadir di sana? Jadi Balai Diklat Keagamaan Palembang itu kan punya mandatori untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Agama, terutama di wilayah kerja kami itu melingkupi 3 provinsi di situ gitu. Jadi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Bengkulu itu wilayah kerja kami yang harus kami diklatkan gitu. Jadi benar kalau kemarin dilihat ada asrama pelatihan, jadi rata-rata pelatihan yang kita adakan di Balai Diklat itu rata-rata 1 minggu. Pembukaan hari Senin, selesainya hari Sabtu, dan mereka nginap di situ gitu. Mereka nginap di situ. Kita menyiapkan kamar-kamar asrama untuk peserta kediklatan, dan seluruh balai-balai diklat juga punya kamar itu ya, karena memang kita mendiklatkan ASN yang tidak selesai sehari, harus 6 hari, dan kita punya asrama, kita punya aula, kita juga punya dalam konteks transformasi digital ini, kita mengadopsi pembelajaran yang benar-benar smart. Kita punya namanya lokal smart class gitu. Kalau dulu kelas-kelas kita itu masih konvensional, sekarang menjadi sudah smart class, kelas digital, baik alat peraga semuanya sudah smart board yang menggunakan digital. Interior desainnya juga didesain bukan kayak kelas yang kaku begitu, tapi sudah didesain santai, rileks, kayak ruang kafe apalah kayak gitu. Jadi desainnya bagus, keren banget. Jadi peserta itu kita harapkan lebih nyaman, karena sekarang model-model pembelajaran kan lebih rileks, lebih santai. Eranya sekarang beda dengan yang zaman dulu gitu. Jadi dibuat seperti ruang diskusi lah. Ruang diskusi rileks, kayak dengan sekarang kan ketergantungan kayak cas laptop bawa laptop semua. Jadi semuanya meja itu semuanya sudah dilengkapi dengan terminal listrik yang kemudian mereka bisa berlama-lama betah di situ dengan desain ruangan yang lebih bagus, lebih rileks itu. Betul. Kabarnya ada mesin kopi juga dalam situ, Pak? Iya. Ya, jadi kan habis pas lagi belajar kan. Kafe itu. Tinggal pencet americano langsung kan. Jadi ASN sekarang difasilitasi fasilitasinya untuk kegiatannya ya Pak ya. Jadi jangan bermalas-malasan lagi lah. Jangan bermalas-malasan lagi. Enggak ada alasan untuk malas-malasan. Benar ya. Nah, ada alasan malas lagi. Betul. Dari Diklat Keagamaan juga terus gencar berinovasi nih Mang Cek Bicek, dan bukan cuman yang secara offline ya Pak ya tadi disampaikan ya. Juga secara kalau melalui Zoom mungkin. Jadi Mang Cek Bicek ya. Jadi Balai Diklat Keagamaan Palembang selalu terus melakukan transformasi. Slogan kita BDK Palembang, BDK yang digital dan makin digital gitu. Jadi sampai ruang belajar ada smart class, sampai proses pembelajaran pun kita sudah mengikuti tren kebutuhan publik gitu.
publik itu kadang-kadang masyarakat. Jadi kita kan mendiklatkan bukan hanya ASN saja, Mbak. Bukan hanya P3K saja, tapi juga masyarakat yang keterkaitan hubungan kerjanya dengan Kementerian Agama, seperti pengelola masjid dan mushola, seperti pengelola pondok pesantren, seperti pengelola madrasah-madrasah. Itu juga kita kasih kediklatan. Nah, otomatis dengan tingkat kesibukan masyarakat publik yang sekarang, kita berinovasi membuat pelatihan kegiatan yang non tatap muka atau learning di situ, digital di situ. Namanya itu pelatihan jarak jauh gitu. Pelatihan dengan virtual, Zoom tatap muka. Ini kan juga salah satu peninggalan dari COVID yang yang masih WFH yang bisa masih kita adopsi, dan ini berlangsung ya. Jadi pola kegiatan kediklatan kita itu ada beberapa skema ya. Yang pertama ada reguler. Kita di mana memanggil peserta dari wilayah kerja kita, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan, kita panggil ke kampus kita, ke Balai Diklat. Ada juga dengan pola namanya pelatihan di wilayah kerja mereka. Kita panitia Balai Diklat yang datang ke tempat kerja mereka. Kita ke Belitung, kita ke Bengkulu, datang ke tempat kerja mereka, kita menggelar kegiatan kediklatan di sana. Dan pola yang ketiga adalah PJJ tadi, pelatihan jarak jauh, tanpa tatap muka. Nah, kayak gitu. MOOC ya, seperti itulah kira-kira. Jadi mereka bisa belajar mandiri, kita cuman bisa mengawal, memberikan materi-materi ajar yang melalui melalui digital tadi itu, dan tanpa tatap muka, dan ini efektif sekali gitu loh, efektif sekali, dan semuanya skema ini berjalan. Semuanya skema. Dan pastinya mengurangi biaya, Pak ya. Kalau tetap sangat efisien sekali. Jauh, ya. Kalau kita mengundang peserta harus biaya, harus konsumsinya juga. Tapi dengan PJJ ini sangat mengefisiensi ya. Namanya masih open online course. Jadi MOC itu. Jadi ini sangat mengefisiensi anggaran luar biasa, dan sama saja statusnya. Setelahnya dapat predikat lulus, dapat sertifikat, dan itu bisa digunakan itu. Tapi tanggapan dari ASN seperti apa? Apakah lebih senang offline? Langsung? Karena kan pasti kan dapat tambahan Perjalanan lagi, dinas satu ya. Tergantung kebutuhan ya. Tergantung kebutuhan. Jadi ada memang kadang-kadang masyarakat itu yang tingkat kesibukannya itu tinggi. Mereka lebih senang ketika kita mempublish mau ada kegiatan webinar nih melalui Zoom ini. Pesertanya itu selalu membludak, baru dibuka berapa jam itu sudah over capacity, dan selalu begitu gitu. Ada juga yang senang datang langsung. Dengan datang langsung itu mereka bisa berinteraksi dengan ASN dari provinsi lain untuk menceritakan apapun tentang entah madrasah, pondok pesantren, dengan segala solusi dan problemanya di situ. Jadi tergantung kepentingan dan kondisi yang dari peserta itu. Jadi semuanya ada plus minusnya gitu. Betul. Semuanya ada. Tergantung materi yang akan disampaikan. Betul. Ya? Tergantung materi yang mungkin mengharuskan tatap muka, dan ada peragaan mungkin ya kan, dibandingkan dengan yang online yang mungkin lebih soft. Nah, kita balik lagi nih ke yang tadi Pak, LTV ya. Seperti apa nih Pak awal mulanya membentuk LTV ini sendiri, karena kita tahu ini kan dibangun oleh para ASN sendiri yang notabene bukan memiliki background di TV dan juga televisi entertain ya. Nah, ini pertanyaannya ini berat. Strateginya cak mana? Ini pertanyaan Mangca ini berat ya. Berat karena itu tantangan real yang kita hadapi, Mas. Kita punya semangat ya, kita punya harapan, kita punya target. Tetapi kita punya kelemahan, SDM yang mengelolanya ini. Kita punya prakom, orang-orang yang ahli IT gitu. Tapi tidak semua prakom, orang-orang yang ahli IT ini punya kemampuan mengelola pertelevisian. Benar. Nah, oleh karena itu strategi yang kami buat adalah kami mengundang pelatih-pelatih yang profesional, pengelola pertelevisian betul, untuk datang ke tempat kita. Jadi kita didik, ada kursus di situ, bagaimana pengelolaan editing, bagaimana lightingnya, bagaimana cara shoot dan segala macam. Dan ini sudah berjalan, dan alhamdulillah walaupun belum masih terus melakukan pembelajaran, tapi kita sudah bisa mandiri melakukan olah produksi gitu. Tidak ada produk-produk, dan selalu berbenah. Dan setiap saat kita selalu memanggil pelatih-pelatih. Salah satunya pelatih kita dari Pal TV sini itu. Pelatih, karena memang kita bermitra itu. Pelatih untuk sekedar mengajarkan bagaimana proses pengambilan gambar dan lain sebagainya, angle-nya seperti apa. Ini sangat manfaat sekali, dan dari yang dulu sama sekali tidak tahu bagaimana mengelola ini,
sekarang alhamdulillah LTV sudah bisa melakukan produksi sendiri gitu. Wow, Gitu. mantap. Nah, itu kan ada juga yang namanya editor segala macam. Nah, itu bagaimana, Pak? Iya, jadi kita studio kemarin seperti Cek Susan lihat ya, kita ada ruang studio untuk tapping di situ, ada untuk host yang baca berita, ada kita program LTV sepekan gitu yang setiap tayang setiap Senin itu mengabarkan apapun aktivitas Kementerian Agama bisa tayang di situ. Kita juga ada ruang operator di situ, tempat editing di situ, yang representatif di situ, ada ruang podcastnya tersendiri di situ. Nah, dengan sarana yang kita lengkapi dengan ruang-ruang yang sudah kita support di situ dengan SDM yang sudah kita Siapkan latih ya, di situ gitu. ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai skema Cek gitu. Nah, selain itu juga keuntungan dari LTV, adanya LTV ini mungkin juga mendapatkan database ya, Pak ya? Data-data dari setiap event-event yang seperti yang sepekan tadi ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi selama ini sebelum ada LTV, semua kegiatan-kegiatan disimpan aja kan, Pak, di dokumen. Expose. Iya. Jadi sayang kita kedatangan tamu-tamu dari Jakarta. Edukasi tentang kepegawaian umpamanya. Selama ini datang pergi aja, nggak pernah terdokumentasikan jadi sebuah pemberitaan yang bisa di pembelajaran bersama. Nah, ini saya garap ini, saya sentuh. Nah, jadi awalnya gini dulu. Saya punya program nih, saya mau melakukan sosialisasi tentang kegiatan BDK gitu. Saya melakukan kerjasama dengan salah satu stasiun televisi, tapi kok mahal, Mbak? Kita kalau live dan itu ini luar biasa. Iya, biaya. Kami kelola sendiri. Benar. Akhirnya ini kami belikan alat, kami kelola sendiri dan kita tetap bisa bermitra, tapi kita juga bisa memproduksi. Dan seluruh entah tamu, entah apa yang kemudian datang itu semuanya bisa kita dokumentasikan menjadi sebuah pemberitaan dan tidak ada satupun kegiatan di BDK sekarang yang luput dari informasi dan pemberitaan. Kita juga merambah bukan hanya BDK saja, berita di Kanwil, berita di kemenak-kemenak lain, berita di balai diklat lain dari Aceh sampai Papua, itu semuanya kita cover untuk kita menjadi bank data informasi dari semua informasi yang selama ini masih berserakan itu. Nah, Pak Sapudi kan sebagai Kepala Balai Diklat Palembang nih, ya. Nah, ini dan juga dengar-dengar jadi ngetuain juga untuk di LTV ini, Pak. Ya. Nah, ini pasti kan banyak kegiatan-kegiatan maupun agak mencar lah, Pak ya. Kegiatan namanya itu belum lagi ngurusin yang kerjaan kantor maupun ngurusin kerjaan Banyak LTV. gawe ya. Banyak gawe. Nah, ini boleh dijelaskan nanti Pak bagaimana strateginya juga mengatur itu setelah yang satu ini ya. Pasti ada yang nak lewat ini pemirsa ya. Bakal balik lagi kita di segmen terakhir. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang. Kita masuk ke segmen terakhir, masih ngobrol-ngobrol dengan Bapak Dr. Haji Saifuddin SAG MSI. Ini Kepala Balai Diklat Palembang ya, sekaligus yang ngurusin LTV ini. Nah, ini apakah beliau juga sebagai pencetus dari mencetus ide dari pembuatan LTV ini sendiri? Kita lanjut langsung tanyakan, Pak. Silakan Pak. Oke. Jadi saya itu memang dulu basicnya itu sebagai humas ya. Saya itu sebelum di Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, saya itu sebagai Kasubag Humas di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dan cukup lama saya di sana. Dan di sana saya juga membuat TV juga saat itu namanya Inmas TV ya. Inmas TV. Jadi saya itu memang stylenya itu suka dengan ngelola publikasi televisi dan hobi yang ya, berhubungan dengan public relation lah kayak gitu. Kemudian saya diberikan amanah di BDK Palembang. Di situ sebenarnya sudah ada yang namanya BDK TV yang dibuat oleh Mas Kakanwil sekarang, Mas Safitri Irwan. Sebelumnya beliau kan Kepala Balai Diklat di situ. Namanya dulu BDK TV, dibuat oleh Pak Safitri Irwan gitu. Nah, dalam proses selanjutnya ini kita sentuh, kita lanjutkan program yang baik dari Pak Safitri Irwan ini, dan kemudian ketika dalam proses ini pimpinan kita dari Jakarta datang, Pak Kaban Litbang dan Diklat, Profesor Dr. Amin Suitna datang melihat proses ada produksi TV ada ini kan tertarik beliau, akhirnya diakuisisilah
2 tahun yang lalu diakuisisi lah dan diubah namanya. Beliau juga yang memberikan nama menjadi e-learning TV itu, LTV itu. Akhirnya BDK Palembang diakuisisi berubah nama dari BDK menjadi LTV. Sampai sekarang LTV. Nah ini pengelolaannya ini lebih kita masifkan lagi, itu tadi yang selama ini itu masih berbasis informasi yang lokal. Sekarang kita dorong untuk kemudian menjadi informasi yang berbasis sudah nasional gitu loh. Dari lokal ke nasional. Jadi itu latar belakangnya Pak gitu. Dan waktu itu juga sudah diresmikan di bulan Februari ya tahun lalu itu sudah diresmikan operasional secara launching LTV ini dan di launching langsung oleh Pak Prof. Amin Suyitno. Jadi dalam kesempatan ini juga terima kasih kepada Pak Kapan Litbang dan Diklat Pak Prof. Amin Suyitno yang memberikan kepercayaan kepada BDK Palembang untuk mengelola LTV ini. Kami terus bergerak belajar untuk menjadikan konten-kontennya lebih menarik dan memang bisa mengedukasi masyarakat khususnya ASN Kementerian Agama. Nah Pak Saifuddin tadi bagaimana Pak cara mengatur strategi antara memang kerjaan yang memang tugas nih, tugas negara, jadi tugas tambahan lah ini. Itu Susan, jadi memang beratnya kita ngelola publikasi apalagi pertelevisian ini yang dengan plat merah ini, beratnya adalah kita juga ada tanggung jawab tusi yang lain yang harus dikerjakan. Oleh karena itu tim kami, SDM kami itu yang paling berat itu adalah tantangan itu. Bagaimana dia harus kemudian melakukan tapping dengan jadwal narasumber sudah terjadwal, sementara dia ini ada tugas-tugas lain sebagai ASN-nya. Jadi tim kami ini bervariasi, bukan hanya dari praktisi humas saja, tapi ada dari widya suaranya ada dari prakom, ada dari pihak dari kepegawaian, dari BMN, dari macam-macam. Jadi dari kearsiparisan semuanya ada. Dari semua potensi itu mereka punya tanggung jawab wajib sebagai ASN yang nggak boleh terbengkalai, harus jalan. Sementara program inovasi LTV ini juga harus jalan. Jadi polanya adalah ada penjadwalan, jangan sampai kemudian mengganggu tugas-tugas wajib. Tapi dengan banyaknya SDM yang terlibat di situ, kita bisa mengatur sirkulasi jadwal itu. Pas sudah ini jadi gantian. Tersistem lah gantian, sudah Pak tersistem ya, gitu. Kalau nggak seperti itu, ini susah untuk jalan. Karena mereka punya tanggung jawab, harus dilaporkan tiap bulannya. Ada kinerja namanya, harus dilaporkan hari ini ngerjain apa, hari ini ngerjain apa, besok begitunya. Sementara LTV ini juga ada menjadi program tambahan inovasi. Namanya inovasi kan program baru nih, program baru yang kemudian di luar kerjaan rutinitas itu. Dan ini kalau tidak dikelola oleh ASN-ASN kita yang memang punya kecintaan, punya punya pengabdian untuk lembaga, akan merasa berat. Kenapa berat? Kadang-kadang Sabtu kita melakukan syuting, kadang-kadang di luar jam kerja. Kalau kita sampai jam 4, kadang-kadang syuting belum selesai sampai jam 5, sampai setelah maghrib baru selesai. Nah ini kalau nggak punya tanggung jawab dan kecintaan kepada ini kan berat itu. Gitu. Jadi intinya tuh mau belajar ya Pak ya? Mau belajar dan mau mengabdi untuk membesarkan program inovasi. Yang tadinya tidak bisa, tidak tahu sekali benar-benar soal pertelevisian, karena belajar tadi jadi tahu. Jadi tahu. Betul, dan ini memang dilakukan oleh orang-orang luar biasa ya dari Kementerian Agama khususnya di Kota Palembang ini, Dewe. Nah, kalau sampai sekarang nih Pak, mana tanggapan dari pemirsa atau mungkin para ASN yang sudah menonton, sudah mengikuti juga pelatihan-pelatihan di LTV? Terima kasih, karena konten yang kita buat, kita bangun adalah memang konten yang mereka juga membutuhkan itu. Jadi kemarin kita didatangi audiensi dari asosiasi forum penyuluh agama, kemudian ada APRI juga, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, datang audiensi untuk menjalin kerjasama MOU. Kemudian MOU ini mereka ingin kemudian SDM penghulu, SDM penyuluh ini dilibatkan untuk menjadi bagian ngisi rubrik-rubrik yang ada di LTV ini, gitu loh. Karena mereka ini seperti penyuluh agama, mereka punya binaan, mereka selama ini melakukan ceramah, mengedukasi masyarakat jamaah-jamaah di masjid dan musola. Tapi sekarang mereka juga bisa menggunakan media LTV ini sebagai sarana dakwah, komunikasi mereka ke publik, dan jangkauannya jauh lebih luas, jauh lebih luas. Dan ini dengan guru juga sudah, kita dengan Ikatan Guru Sumatera Selatan kemarin juga sudah bincang-bincang untuk siap menjalin MOU untuk guru juga dilibatkan, namanya TV e-learning, TV pembelajaran. Kita sekarang sudah komunikasi juga dengan Ikatan Dosen Indonesia, dengan PGRI juga untuk terlibat kemudian menjadi bagian untuk menjadi entah narasumber atau apa untuk ngisi konten-konten itu.
Dan di luar itu ternyata inovasi yang positif itu menjadi pemantik dari lembaga-lembaga lain, instansi lain untuk kemudian membuat hal serupa. Contoh ya, ada testimoni dari teman saya. Nah, sekarang ini sedang ditonton oleh teman saya yang ada di Gresik, Jawa Timur sana. Wow. Salah satunya adalah kepala desanya. Ini Mas Haji Suhartomo. Nah, ini sedang nonton di sana, apa kabar ya? Ini di Gresik, jauh dari Palembang ini. Beliau tadi komunikasi bagaimana cara ingin di desanya itu di kantor desanya itu ada pengelolaan semacam ini, entah podcast atau apa, ingin mengadopsi dari pola yang dibangun oleh LTV. Artinya ini TikToknya kan dapat gitu. Jadi ini bukan hanya untuk internal Kementerian Agama, tapi forum kepala desa juga yang ada di sana juga tertarik untuk ingin bersinergi seperti apa sih nanti pengelolaannya itu. Gitu. Jadi mereka juga di sana pengen dikenal sama masyarakat. Pengen dikenal oleh masyarakat. Dia punya warga, gitu kan. Kades itu juga punya forum. Dia pasti punya program. Mungkin selama ini program-programnya itu belum terdokumentasikan menjadi sebuah pemberitaan seperti ini. Dia tertarik semua program-program yang hebat dari kades-kades yang luar biasa itu terekspos, terdokumentasi dan bisa memproduksi sebuah pemberitaan sendiri. Atau mereka ada produk-produk lokal yang mungkin orang tidak tahu. Sangat betul sekali. Kearifan-kearifan lokal yang selama ini tidak ketahui oleh masyarakat luar dengan memproduksi ini bisa diketahui gitu. Jadi bisa juga dibilang bahwa LTV ini adalah salah satu promosi dari Balai Diklat sendiri ya, supaya masyarakat luar tahu nih. Dengan cuman tahunya haji, umroh, harus ada dari ini Kementerian Agama, harus ada misalnya, jangan cuma itu yang tahunya. Jadi jangan Kementerian Agama itu diklasterkan, bagian baca doa Kementerian Agama, bagian macam-macam. Ternyata Kementerian Agama juga mumpuni, mahir mengelola pertelevisian digital. Oleh karena itu Kementerian Agama sudah gencar melakukan transformasi digital. Pembelajaran kediklatan sudah berbasis digital gitu. Kelasnya dirubah sedemikian rupa, ada smart class, materi ajaran tidak menggunakan infokus lagi, tapi sudah menggunakan smart board yang di situ bisa luar biasa memberikan warna proses pembelajaran lebih betah dan bisa berinteraksi langsung dengan peserta dengan menggunakan gadget ini kayak gitu kan. Jadi itu salah satu proses transformasi digital dari Kementerian Agama, khususnya Balai Diklat Akan Palembang yang sudah dikelola dan berjalan sekarang gitu. Mantap. Nah, ini perlu diketahui juga pemirsa bahwa satu-satunya yang punya stasiun TV ini cuman Balai Diklat Palembang. Ya. Jadi ada sekitar 14 Balai Diklat ya Pak ya, ada yang Aceh, ada yang mana, cuma di Palembang. Oleh karena itu langsung ditarik oleh Kemenak ya Pak ya. Iya. Betul sekali. Nah, mungkin terakhir nih Pak, di penghujung acara satu closing statement atau himbauan juga dari Pak Saifuddin, silakan. Baik, terima kasih. Jadi bagi ASN khususnya Kementerian Agama, mari kita jadikan LTV ini sebagai wadah untuk memberikan edukasi kepada publik, kepada masyarakat luas, yang penyuluh, yang penghulu, yang kearsipan, yang kepegawaian, yang BMN, kita berikan ruang yang sama. Bahkan masyarakat yang kemudian bergerak di bidang kerukunan umat beragama, moderasi beragama, rumah-rumah moderasi yang ada di UIN, kita berikan wadah juga untuk bisa mengedukasi masyarakat melalui media LTV ini. BDK Palembang terus bergerak menjadi salah satu lembaga pendidikan dan pelatihan yang digital, yang semakin digital. Transformasi Kementerian Agama ini menjadi keharusan, menjadi keniscayaan yang harus bisa diterapkan khususnya di Balai BDK Palembang. Intinya, poinnya adalah meningkatkan kualitas pelatihan, meningkatkan grade pelatihan kita lebih berkualitas, lebih keren, dan lebih bisa mempertanggungjawabkan untuk meningkatkan SDM Kementerian Agama. Terima kasih untuk PAL TV. Terus kita berpartner, PAL TV, TV-nya memang punya kita. Memang uang kita. TV itu tagline-nya TV-nya Balitbang. LTV kayak gini Pak ya? TV-nya Balitbang, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Saifuddin sudah hadir di sini berbagi tentang LTV Palembang ini punya Balitbang. Mudah-mudahan sukses selalu dan dikenal, konten-kontennya selalu bermanfaat bagi masyarakat di luar sana, khususnya juga masyarakat Kota Palembang. Dan terima kasih juga untuk Mang Cek Bice yang terus setia menonton Halo Palembang. Terus saksikan jam 9 sampai jam 10 setiap harinya cuma di PAL TV. Memang punya kita. Terima kasih yang telah nonton. Aku HGK Indi. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Palembang kota kita terkenal sunyi musinya, terkenal dengan pempeknya, jembatan ampera yang anggun, masjid agungnya yang cinta, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Acara ini dipersembahkan oleh